لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن مثل المؤمنين لكمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Tuhan muliakan Abu Musi Masjid, dan yang Tuhan muliakan kepada tuan-tuan terkandung, panitia dan juga remaja masjid. Yang Tuhan muliakan Abu Rashidun, dan yang Tuhan muliakan kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil kepada orang-orang yang beriman. Sehingga alhamdulillah, Gedanyo yang dalam masjidnya Bandung adalah orang yang beriman karena katuk dalam kampung masjid. Sehingga yang jadi mokok pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini, karena kita adalah orang yang beriman. Contohlah kepada satu makhluk yang kecil yang namanya lebah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau gedanya orang yang beriman hidup di dalam dunianya bagaikan lebah. Ukurannya, bahkan hebatnya lebahnya, tubuh binatang lebahnya. Beliau bahasa katanya unau, hebat unau, sehingga nan unaunya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan nan surat An-Nahlah, yaitu surat lebah, haiga lebah. Sehingga ditanya orang yang beriman, Rasulullah menepegah dalam satu hadis, inna masalal mu'minin kamasalin nahlah. Gedanya orang-orang yang beriman sabankan lagi lebah. Artinya dia contoh bah lebah. Sehingga bahkan Rasulullah menyuruh bahwasanya orang yang beriman karena lebahnya na keistimewaan, na sifat yang dimiliki oleh lebah yang harus bedanya orang beriman. Tak contoh lebah tersebut. Yang pertama Rasulullah pegang akalan tayyiban. Di unaunya di baju makanan yang god-god. Jidang pak bungong-bungong yang baru kemang dijit sari pati bunga. Kalau pernah ada demai unau yang hidang pak lumong. Tapi menyelalat hanya hidang pakai, tetapi unaunya beda. Jin dipadu makanan yang god-god. Sehingga oleh Rasulullah menyuruh juga kepada orang yang beriman, makanlah dengan makanan yang baik, halalan thayyiban, kata Allah dalam Al-Quran.
halal lagi baik. Pajulah makanan di dunianya ube kadar sep untuk udip dan halalan tayyibah, halal serta ger. Teman yang makanan halal tapi hanago sia kameng so pegah halal. Halal tetapi bagi orang yang kena darah tinggi nyampe gak coba-coba. Ya, karena tidak baik. Makanya Rasulullah dan Allah dipegang dalam Al-Quran, halalan tayyibah, makanlah makanan yang halal lagi yang baik. Sehingga kitanya urung-urung syik, apalagi yang kalau berkeluarga dan karena rumah dan istri, rumah dan anak, nyobilah makanan kepada keluarga dengan makanan yang halal serta baik. Karena budri nafkah, cari nafkah itu adalah perbuatan yang paling mulia di sisi Allah dan dicap oleh Rasulullah. Rasulullah SAW kalau pernah mencium jaro urung-urung yang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang yang hebat, hantum pernah mencium jaro. Tetapi supaya jaro yang pernah mencium, yang pertama anak Siti Fatimah. Siti Fatimah mencium jaro oleh Rasulullah bakal. Dikarenakan wadah ditanya oleh Rasulullah, jaro Siti Fatimah cukup gasadat. Ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, pakon gasadat jaro kata. Pakiban han gasa ya. Ki pura luntok tupung ngejarawanyo sehingga jarawan lu gasa. Luntok tupung untuk peganti kepada suami lun Sayyidina Ali dan anak lun Hasan dan Husain. Nicok jaro nicung oleh Rasulullah. Pakon karena jaro yang terbaik kagasa gara-gara getok tupung untuk diberi nafkah kepadanya. Itu salah seorang yang nicung jaro oleh Rasulullah. Dan nasiro pemuda bahwa tanya Rasulullah ngejak kota Madinah nerupok dengan sidro pemuda dengan kejangkau-jangkau yang badai. Kalau jaro kaluka-luka ditanya oleh Rasulullah, hai pemuda, hai jaro kata apa luka-luka? Lukanya ya Rasulullah dengan gara-gara lonceng ku yang badainya. Jaro luka-luka lun beri nafkah kepada keluarga. Nicok jaro yang nicum ya Rasulullah. Dan betul, hadhil yad la yamassuhu nar abada. Nyo jaronyo han akan dipajuk li api neraka abadan selama-lamanya. Jadi hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gedanya orang syik yang kata beri nafkah kepada keluarga, carilah yang halal lagi yang baik, karena memberi nafkah kepada keluarga adalah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah. Dan Rasulullah hantam pernah mencium jaro orang yang hebat, orang yang kaya, akan tetapi mencium jaro orang yang jaro luka-luka demi menafkahkan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian sifat lebah yang kedua adalah wawadha'as thayyiban. Dia itu selalu memberikan yang baik-baik. Awak tak kalau nuna Jibri gegap yang god-god putra Jibri, yaitu ia madu. So pegah ia madu yang hanya ubat. Ia madu adalah ubat segala penyakit. Nyo itu sifat yang dimiliki oleh sifat lebah diberikan kepada orang lain yang god-god. Getanya orang yang beriman juga demikian perintah Rasulullah. Berikanlah kepada orang lain, yaitu atra yang god-god. Putra teman yang god-god tapi gegap. Tentu saja sedekah. Sedekah hanya mencari harta. Boleh juga dengan tenaga, nak kemampuan tenaga, bersedekahlah dengan tenaga. Kemudian nak harta, bersedekahlah dengan harta. Kemudian nak kemampuan ilmu, sedekahlah dengan ilmu. Memberikan yang baik-baik kepada orang yang lain. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini juga contoh kepada yang namanya unau. Teman kita nyomanya tak cekor masalah sedekah api berat. Iban berat, mentata jarau, lepit, ada
na kemampuan harta ia dah bersedekah. Nyo pengalaman yang lun tumai awak lun jak dalam puasa gede kepada dan padang meriah kepada lun tumai satu pengalaman yang sangat luar biasa. Nyan awak ide minyo huwa jalan yang hanada na petugas huwa jalan dicukeh hirau rum pak sedekah aduan yatim untuk pembangunan masjid minyo handajuk sang Malay hana urang yang hanajuk sehingga kitanya pulangnya tengah pembangunan masjid ya, bersedekahlah untuk pembangunan masjid. Maka dengar rata takau tak nyo bersedekahlah bagi kitanya yang nak kemampuan harta. Pakon mana? Karena bersedekahnya sehingga awate sakratul maut, awate kitanya dalam keadaan mabuk mati, nyo akan diputar kembali oleh Rasulullah tentang kehidupan kitanya segala sakratul maut. Boleh jadi yang diputar kembalinya perbuatan kitanya yang mulia, boleh jadi perbuatan kitanya yang hina. Sehingga salah seorang sahabat yang bernama Sya'ban di saat sakratul maut tiba, keluarkan, ucapkan leboh kalimat, leboh ucapan yang bahwatanya urang musidrau hana hukum putra maksud daripada kalimat yang diucapkan oleh Sya'ban. Kalimat yang pertama mengucapkan pada sakratul maut, ma laisal ba'id, pakonhan beji ulah. Yang kedua, ma laisal jadid, pakonhan yang baru. Dan yang terakhir, ma laisa kullu, pakonhan ban-bandu. Hei apa kalimatnya tau yang dengar hana hukum buatnya. Sehingga hana teri kemudian teruklah Rasulullah dan negalan rumah Sya'ban dengan negeri. Pakon negeri karena hana ketuku putra kalimat tersebut. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wahai istri Sya'ban, kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Sya'ban, ma laisal ba'id, pakonhan biji ulam, karena rumah Sya'ban bahwadanya jarak dengan Masjid Nabawi hayajum perjalanan. Oleh beliau setiap salat subuh sampai-sampai berjamaah kedih ke masjid. Dia menjak mendapat sampai-sampai dijak berjamaah. Sehingga di saat sakratul maut Allah menampakkan pahala yang sangat luar biasa lehajum perjalanan tersebut di saat sakratul maut, sehingga menyesallah Sya'ban bahwatanya ada betul ma laisal ba'id, pakonhan beji ulah nanti belum pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma laisal jadid, pakonhan yang baru. Baksa bahwate di saat Sya'ban berangkat dari rumah kedih menuju ke Masjid Nabawi, rupanya bahwate dalam perjalanan yang merumpoklah dengan sidra urang dalam kedinginan hana pakaian. Kebetulan bahwatenya Sya'ban nutup dua lapis pakaian, di dalam pakaian baru, di dua pakaian baru. Karena rasa sayang kepada orang yang dengan kedinginannya, sedekahlah pakaian yang puha. Mungkin ada katanya ngopi lagian sih, yang kata temjuk nyelati gering. Sya'ban juga demikian bahwatanya. Sehingga di saat sakratul maut tiba, Allah menampakkan pahala bersedekah saboh pakaian puha luar biasa, dan menyesallah Sya'ban bahwatanya ruh nekun ma laisal jadid, bakonhan yang baru mudik lelong pahala. Itu yang kedua. Kemudian kalimat yang terakhir, ma laisa kullu, bakonhan ban bandung. Bak siuro ruk sidro pengemis kurma. Biak lakai sedekah. Ada bahasa kitanya jino juklah sedekah 5 rupiah. Kun pengemis, wahai pemilik rumah, memang ngeronekkan bersedekah gelung peng 5 rupiah, tetapi hilungnya 2 euro kahana lupa ju makanan. Nyo ada ni ju peng mu kude ha ilung jali, miena makanan baju. Dan bahwatanya kebetulan nasi gerek roti pada Sya'ban gepriak 2. Tikhan kepada kurau, tikhan kepada pengemis. Sehingga bahwatanya sakratul maut tiba, Allah menampakkan pahala berkah tikhan roti
dan menyesallah Sya'ban ruh nekeun ma laisa kullu pakon han ban bandu. Nyokul heboh kalimat yang hana mukumuno dijelaskanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal bersedekah nyo gedanyo bekna timbul penyesalan, alah ada hana pun sedekah napa yang mencukupi. Tapi menyesallah yang bahwa gedanyo bersedekahnya monteng nit hadha. Gedanyo thingo akan menyesal pajan pun nyangke di saat sakratul maut tiba. Wate mabuk mati keputar kembali tentang kehidupan gedanyo, apakah tentang kehidupan yang baik ataupun buruk. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berikanlah yang baik-baik kepada orang yang lain, itu perintah Rasulullah dan itu merupakan sifat yang dimiliki oleh lebah dan dicontoh kepada lebah tersebut. Kemudian yang ketiga, wa waqa'as falam taksur. Dimanapun dia berada, di lenonyo pat menteng yang dipegat umpung, pat menteng di bersarang, dalam mentah mentang dia itu tidak pernah merusak. Wadai ditinggalkan umpungnya, jangankan ranting-ranting yang patah, rusak pun tidak. Nyo sifat yang dimiliki oleh lebah, artinya memberi kesan yang baik di saat jinu berangkat olahin. Menansid gedanyo orang-orang yang beriman di saat gedanyo tak berangkat holain nanggro yang lain tak. Wate gedanyo punya mati tak berangkat mulai pun alam kubur dan kedepannya yang gedanyo kata tinggalkan dunia merupakan hal yang dimiliki lebah dan giyo contoh oleh gedanyo dan giyo contoh bagi gedanyo untuk tak tinggalkan kesan yang baik-baik. Wate mati be senang gop, tetapi bu bersedih gop, benar rasa kehilangan wate meninggal gedanyo. Nyo menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah, tinggalkanlah kesan yang baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, sifat yang dimiliki lebah mepegah ya Rasulullah adalah persatuan lebah kokoh dan dia itu tidak pernah melukai. Persatuan lebah hayu dah, kiban hayu persatuan lebah. Yang menyamana dagang uji hiji hang akan yang bukannya. Tetapi ci ganggu uji saboh mentang je, tanpa dikomando, tanpa diperintahnya ngon-ngon ji bersatu untuk jilid katanya. Makanya be ganggu-ganggu yang namanya lebah. Karena persatuan lebah konkretat, kongdatat. Maka katanya orang-orang yang beriman juga harus demikian. Contohlah kepada persatuan lebah. Baik merukai orang lain. Kaji sakiti katanya, minyak pakat balah-balah. Tetapi kau yang sakiti, yang ke urun-urun kafe yang diuprang oleh Rasulullah untuk berkonkret persatuan. Teman untuk terciptakan katanya menjadi mukmin yang bersatu, yang berjamaahlah di masjid. Karena salat berjamaah merupakan persatuan orang-orang Islam. Makanya setiap berjamaah bali mongboh wate sembahyang atau nama sembahyang fardu kaji kumandangkan azan, datanglah ke masjid untuk salat berjamaah. Karena berjamaah katanya orang beriman adalah persatuan yang kokoh. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu penyampaian singkat yang dapat Tuhan sampaikan, dapat tacok satu kesimpulan. Gedanya orang yang beriman, perintah Rasulullah, contohlah kepada lebah unau. Karena lebah memiliki 4 keistimewaan yang hanya dimiliki le binatang yang lain. Yang pertama, lebah itu memakan makanan yang baik. Yang kedua, memberikan kepada orang lain yang baik-baik. Yang ketiga, di saat berpindah tempat, dia itu selalu meninggalkan kesan-kesan yang baik. Dan yang terakhir, dia itu persatuannya kokoh. Maka hadirin kaum muslimin
sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya orang beriman juga harus seperti demikian, dan mudah-mudahan hendaknya menjadi orang yang beriman dan orang-orang yang sejati dalam beriman kepada Allah dan Rasul, dan akhirnya orang-orang yang beriman akan dipertempatkan di tempat yang seharusnya, yakni Jannatul Naim.